السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أعطانا نعما كثيرة، والحمد لله الذي أعطاني وإياكم الكوثر فأمرنا بالصلاة والنهر، والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. Sahabat-sahabat dimuliakan Allah, salah satu cara Allah mengenalkan dirinya kepada hamba, Allah buat suatu skenario, diciptakan satu makhluk lalu si hamba ketakutan, dan itu ditulis dalam kitab Al-Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah ibn Athaillah Sakandari qaddasallahu sirrahu qala mata awhashaka min khalqih fa'alam annahu yuridu an yaftaha laka babal uns bih. Mata awhashaka min khalqih, kapanpun, saat kapanpun dia membuat engkau takut karena makhluknya. Awhashaka, membuat kamu ketakutan, min khalqih, karena satu makhluknya. Saya mau tanya, corona makhluk Allah atau dia diciptakan oleh selain Allah? Allah itu sebutan Tuhan. Orang Arab, orang-orang ahlu kitab menyebutnya Allah. Yahudi menyebutnya Yahu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Ibraninya Yahweh. Wahai dia, wahai beliau. Karena Yahudi tidak berani menyebut kata Allah. Tapi Yahudi pengikut Nabiullah Isa menyebutnya dengan El lima sabaktani, El Allah sama. Maka Allahumma itu bukan asli Arab, itu adalah bahasa Ibrani tua, bahkan Suryaniyah lama yang dulu pernah dipakai Sayyidina Adam sebelum ada bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Itu beliau sudah pakai bahasa tua, bahasa Aramaik, namanya bahasa Aram ya. Itu penyebutan aja ya. Setiap kali dia membuat kamu ketakutan karena corona, kira-kira begitu terjemahan hari ininya. Sekarang zaman corona Pak ya, atau dengan virus apapun, atau dengan preman siapapun, atau dengan penguasa yang jahat manapun, atau dengan para teroris manapun gitu. Fa'alam, maka ketahuilah, annahu yurid, bahwasannya dia sedang ingin yaftah babal uns, yaftah laka babal uns, membuka bagimu satu pintu ma'rifatullah bernama unsiyah. Apa arti unsiyah? Unsiyah artinya keintiman. Keintiman. Kadang-kadang orang takut dengan corona, tapi ada yang lebih berbahaya, yang lebih menakutkan. Takut karena maksiat, takut karena pernah bermaksiat. Semua kita pernah maksiat nggak Pak? Bener? Semua kita nggak ada yang nggak bermaksiat, maka nggak usah sok suci. Pernah maksiat nggak? Pernah maksiat. Nggak maksiat mata, maksiat telinga. Nggak maksiat telinga, maksiat lisan. Nggak maksiat lisan, maksiat kalbu. Kalaupun kita nggak maksiat secara zahir, kita maksiat dalam batin. Oh Ustadz, saya nggak pernah iri, oke. Saya nggak pernah sombong, oke. Tapi pernah lupa nggak kepada Allah? Semua kita pernah lupa kepada Allah. Itu dosa juga Pak. Pernah merasa lebih pintar dari orang nggak? Sering, tiap hari ya. Itu dosa apa namanya? Itu dosa besar loh Pak. Kiber, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saya pernah diizinkan Allah mentalkin seorang ulama. Banyak, ada beberapa ulama-ulama muda, ulama senior. Itu diajak istighfar nggak ada efek. Nggak ada efek. Ayo Ustadz, ayo Pak Kiai, ayo kita istighfar. Nggak ada efek dia. Orang udah nangis-nangis semua, dia nggak nangis-nangis. Ternyata satu masalahnya, dia merasa lebih pintar dari saya.
Akhirnya di dalam hati ada ilham masuk, coba ajak istighfar daripada merasa lebih pinter. Maka kita istighfar, astagfirullah, ya Allah ampuni dosaku karena aku merasa lebih pinter daripada orang lain. Langsung mak nangis. Berarti dosa yang tidak terlihat karena merasa pinter ini lebih susah ditobatkan. Ini mohon maaf nih, yang narkoba gampang pak tobatnya. Antum tobat nggak ngulangin, tinggalkan komunitas, Allah terima. Pernah minum khamar, Allah gampang itu. Orang melakukan zina gampang tobatnya. Tapi kalau dosa sombong susah tobatnya. Antum kalau ada rasa sombong nggak mau dengerin saya. Maka salah satu ciri-ciri orang sudah tidak sombong, dia mau dengerin orang lain. Maka kepada para ustadz, para dai, jangan ceramah mulu, sesekali jadi mustami. Imam Ahmad mengatakan ciri-ciri orang alim itu dia mau belajar kepada yang lebih besar, sepanteran, dan yang lebih kecil. Gimana? Udah pernah belajar sama yang lebih kecil belum? Belum ya? Umurnya, gelarnya, fisiknya belum ya? Jarang ya? Jarang. Kalau umur sering, tapi kan gelarnya tinggi. Yang umurnya kecil, gelarnya nggak segede kita pak. Pernahkah kita mau dengerin? Nah, maka kalau para dai, para ustadz, jangan khutbah mulu tiap bulan. Harus ada satu kali sebulan dia nggak dengerin khutbah, dia dikhutbahin orang. Nah, syukur-syukur di rumah dikhutbahin bininya ya. Jadi apa yang Allah sedang mau kenalkan kepada kita? Unsiyahnya, keintimannya dengan kita. Uns itu lebih dekat dari qurb, kedekatan. Uns itu sudah mesra. Pernah, ini ilustrasi biar gampang. Anak-anak kita kalau ketakutan dia nyari siapa? Ayahnya. Ayah gitu terus dipeluk kan? Kita gemes ngeliat begitu, dan itu bikin rindu mau pulang ke rumah. Bener ya? Itu bikin rindu pak. Kadang-kadang kita gak rindu mamanya ya, yang bapak-bapak ini rindu sama anak kecil ini. Nah ini namanya uns, kemesraan kalau dia seumuran, keintiman jika dia sudah sangat dekat ya. Keakraban jika dia sudah sangat akrab. Sudah akrab belum dengan Allah? Allah itu ngomong, wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid. Kami ini akrab kok dengan kamu. Kan artinya akrab kan bahasa Arab tuh akrab. Kami ini lebih akrab daripada kamu, daripada dirimu sendiri. Hablul warid. Hablul warid itu kan diri kita sendiri. Nggak usah diterjemah harfiah. Maka salah satu nikmat yang Allah berikan saat ini, saat corona ini, adalah nikmat unsiyah. Sebelum keluar doa dulu nggak? Biasanya dulu keluar aja kan. Sekarang ya Allah jaga aku dari corona. Kayaknya kecil amat. Emang virus itu cuma corona? Banyak pak virus selain corona. Saya nggak kena corona kemarin, kena batuk, kena flu sebulan yang lalu. Sekarang sisa batuk, kering dikit batuk. Ini bukan batuk corona loh pak ya. Saya udah pernah corona setahun lalu. Ya kalau versi Ustadz Fulan kan kena corona munafik. Berarti saya munafik pak. Ya nggak usah jauh-jauh nuduh orang munafik, kita munafik. Tapi kan tega amat nuduh begitu. Kiai kita banyak yang meninggal karena corona. Emang mereka munafik? Habis yang bilang munafik kena corona dia. Ya salam.